Pada kesempatan kali ini ya, saya sapa dulu nih semua sahabat Rumah Sakit Islam Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, sahabat-sahabat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, bunda-bunda cantik ya yang concern tentang kesehatan anaknya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jadwal imunisasi lengkap sesuai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersama nih ya tentang jadwal imunisasi IDAI 2017. Sudah saya bawakan nih buat sahabat-sahabat RSI Aminah. Begitu Dokter Rifa. Baik dok, silakan dok. Gimana? Oke, jadi untuk ibu-ibu semua ya dan sahabat Rumah Sakit Islam Aminah tercinta, ya jadi jadwal imunisasi yang lengkap berdasarkan panduan WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah ini nih. Jadi jadwal imunisasi anak usia 0 sampai 18 tahun, rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI 2017. Nah, apa saja sih jadwal untuk agar menjaga anak-anak kita tetap sehat, terlindung dari segala jenis penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi? Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, pertama adalah hepatitis B ya. Hepatitis B diberikan, kita lihat di sini 4 kali ya. Baru lahir, usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian apa? Polio. Polio diberikan berapa kali? Kita lihat ya, ini pada saya bagi menjadi 1 tahun pertama dan lewat dari 1 tahun. 1 tahun pertama imunisasi polio, ya, ini bisa pada usia 0 sampai 1 bulan yang pertama, kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian untuk BCG itu 1 kali saja ya, seumur hidup cukup 1 kali saja, yaitu pada usia kisaran 0 sampai 2 bulan. Kemudian ada DPT. Apa itu DPT? DPT itu difteri, tetanus, dan pertusis. Nah, DPT ini diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan untuk di tahun pertama kehidupan. Kemudian ada HIB, Haemophilus influenza tipe B. Ini untuk melindungi dari radang otak ya. Ini diberikan usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian ada lagi PCV. Ini PCV ini yang tidak ada di imunisasi dasar. Jadi tidak ada di imunisasi yang dianjurkan oleh Departemen Kesehatan ya. PCV ini adalah pneumococcus vaksin ya. Jadi pneumococcus adalah bakteri penyebab tersering dari infeksi paru pada anak dan juga bisa yang menyebabkan batuk pilek berulang, kemudian radang telinga ya, seperti itu. Itu salah satunya adalah kuman-kuman PCV ini. Dan PCV ini ada vaksinnya ya. Kemudian rotavirus. Rotavirus adalah virus penyebab diare. Ini ada vaksinnya ya. Jadi diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Sama seperti pneumokokal vaksin. Kemudian ada lagi vaksin influenza. Ini yang lagi tren nih ya, influenza. Karena COVID-19 ini kan mirip-mirip sama influenza ya. Virus influenza ini kapan bisa diberikan? Yaitu bisa diberikan di atas usia 6 bulan ya. Dan bisa diulang tiap tahun. Kemudian apalagi? Ada lagi imunisasi campak. Campak diberikan pada usia 9 bulan. Kemudian ada ulangannya nanti ya di atas 1 tahun. Kemudian ada MMR. MMR ini tidak diberikan untuk anak di bawah 1 tahun. Diberikan untuk anak usia 12 bulan. Kemudian ada imunisasi tifoid atau imunisasi tipes ya, untuk melindungi anak penyebab penyakit tipes ya. Itu diberikannya nanti di atas 1 tahun, usia 2 tahun. Kemudian ada hepatitis A. Ini juga sama 2 tahun, dan varicella ya. Varicella ini virus penyebab cacar air. Itu pemberiannya pada usia 12 bulan ya.
Ada apa lagi? Ada lagi HPV atau Human Papilloma Virus yang biasanya para perempuan ini ya. Ini biasanya diberikannya usianya agak besar. Kemudian ada lagi Javanese encephalitis. Apa Javanese encephalitis ini? Adalah radang otak ya. Jadi Indonesia bagian timur termasuk Bali dan Jawa Timur adalah daerah-daerah yang endemik Javanese encephalitis ya, sehingga sebaiknya anak-anak diimunisasi Javanese encephalitis. Kemudian yang terakhir adalah imunisasi dengue. Nah, untuk anak di bawah 1 tahun, apa saja sih imunisasi yang dibutuhkan kalau ibu-ibu mau melengkapi anaknya? Imunisasinya agar lengkap ya, yaitu sebentar. Ya, yaitu kalau usia di bawah 12 bulan adalah hepatitis B, polio, BCG ya, DPT, HIV, PCV, rotavirus, influenza, dan varicella. Jadi itu diberikan di bawah 1 tahun ya. Kemudian kalau di atas 1 tahun apa? 1 tahun ada booster ya. Jadi harus ada booster pemberian vaksin yang diberikan di bawah 1 tahun. Boosternya itu pada usia 18 bulan, yaitu DPT, kemudian HIV ya, kemudian campak atau MR, dan salah satunya PCV tadi. Itu juga harus ada pengulangan seperti itu. Kenapa vaksin ini sangat kita perlukan? Ya, perlu ibu ketahui bahwa vaksin ini akan memicu kekebalan tubuh yang dibuat. Jadi memang harus dipicu oleh antigen. Antigennya di dalam vaksin ini ya, antigen yang dilemahkan sehingga memicu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang nantinya apabila si kecil terpapar dengan virus atau antigen ini, anak sudah punya kekebalan terhadap antigen tersebut atau terhadap virus atau bakteri tersebut, sehingga tidak muncul gejala, tidak mudah tertular oleh penyakit tersebut, dan tidak mudah menularkan juga untuk orang lain. Jadi fungsinya imunisasi ini sangat bermanfaat, dan seluruh anak itu diwajibkan ya paling tidak mendapatkan imunisasi dasar ya, seperti itu. Bagaimana bila vaksin itu terlambat ya? Kita ada catch up immunization ya. Jadi kalau misalnya vaksinnya itu imunisasinya itu terlambat, ibu-ibu masih bisa mengejar ketertinggalannya. Tetap ya, tepat waktu dan pemberiannya lebih cepat itu lebih baik ya. Jadi walaupun terlambat, tetap sebaiknya divaksin daripada tidak sama sekali, karena vaksin ini melindungi ya, tidak hanya melindungi anak-anak kita, tapi juga melindungi anak-anak di sekitar kita ya, karena memang orang yang terlindung dengan anak-anak yang sudah terlindung vaksin, dia tadi seperti saya sampaikan, tidak hanya dia tidak mudah tertular, tapi dia juga tidak menularkan kepada orang lain, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau di era pandemi COVID-19 ini mengenai imunisasinya? Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tetap menganjurkan walaupun era pandemi ya, tetap imunisasi harus dilakukan ya, dengan tentu saja menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh Kemenkes. Jadi ibu jangan takut untuk memenuhi imunisasi memenuhi jadwal imunisasi anak-anaknya ya, karena memang diwajibkan imunisasi tersebut dan disarankan tidak ditunda. Ditunda hanyalah dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya adik sedang sakit, kemudian atau misalnya tinggal di area zona transmisi yang tidak aman untuk ke fasilitas kesehatan, maka bisa dijadwalkan ulang dengan dokter anaknya ya, dan paling tidak
diberi penangguhan waktu. Sarannya dari IDAI adalah 2 minggu maksimal 1 bulan, artinya boleh ditundanya maksimal hanya 1 bulan, seperti itu. Gitu Dokter Rifa, mungkin bisa kita bahas bila ada pertanyaan ya. Apakah dia akan menimbulkan demam atau tidak, itu tergantung kembali lagi kepada hostnya atau anaknya. Kalau kondisinya fit ya, anak itu sehat, kondisinya prima ya, sistem kekebalan tubuhnya aktif dengan baik, maka tidak demam ya. Tapi pada dasarnya semua jenis vaksin yang disuntikan itu bisa menimbulkan demam ya, walaupun ada yang tinggi kejadian demamnya dan ada yang rendah. Sebagai contoh tadi ya, berkaitan dengan imunisasi yang demam atau tanpa demam gitu ya. Jadi seperti imunisasi pentabio, itu kan sebenarnya isinya adalah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan hemofilus influenza tipe B. Nah, kemudian ada lagi vaksin lain, vaksin swasta yang biasanya mengandung 6 jenis vaksin, yaitu hepatitis B, tipe B, difteri, pertusis, tetanus, dan polio. Ya, apa bedanya? Pada kedua jenis vaksin ini, yang biasanya disebut pentabio ini vaksin yang menyebabkan demam, sedangkan vaksin swasta satunya dianggap sebagai vaksin yang tanpa demam. Ini sebenarnya perbedaannya adalah di pertusisnya. Jadi komponen bakteri pertusis yang diambil, kalau pada yang pentabio itu adalah whole pertussis, jadi bakteri full semuanya itu ada di pembuatan vaksin itu dimasukkan. Sedangkan yang untuk vaksin swasta itu hanya aseluler, jadi dia pertussis aseluler, jadi hanya diambil komponen sedikit selnya, sehingga memang manifestasinya ketika diberikan kepada pasien, untuk yang diberikan bakteri utuh ini ya, pada pentabio ini paling sering menimbulkan demam. Angka kejadian demamnya bisa 60-80%. Nah, sedangkan untuk yang tadi yang DPT yang disebutnya tanpa demam itu ya, yang vaksin swasta, itu kejadian demamnya kisarannya hanya 2%, paling tinggi 5%, jarang menyebabkan demam, tapi bisa saja menyebabkan demam. Karena kemarin kan sudah jelaskan ya dari Dokter Hanin, jadi demam itu kan bisa juga karena nyeri, bisa juga karena ada antigen yang masuk, bisa juga karena imunitasnya sedang kurang baik, seperti itu. Dan disebut demam kalau suhunya di atas 37,5. Jadi berikan penurun panas setelah imunisasi hanya bila si kecil demam di atas 37,5 suhunya, kemudian atau nyeri juga bisa, atau dia rewel karena kesakitan. Nah, paracetamol ya misalnya yang umum itu kan selain penurun demam juga dia menghilangkan nyeri, jadi bisa diberikan seperti itu. Terima kasih Dokter. Tidak bermasalah. Nah, ini Ibu waktu itu kan sudah saya sampaikan ya, waktu tips dan trik menjaga kesehatan anak di era pandemi COVID-19. Tentunya walaupun saat ini kita di era pandemi COVID-19 ya, yang belum tahu nih kapan berakhirnya, prinsipnya menjaga imunitas anak adalah nomor 1. Salah satunya dengan imunisasi. Jadi imunisasi tidak boleh ditunda. Ya, kalau misalnya ibu jadi tidak rutin ya segera dikejar, segera di catch up. Ya, jadi jangan menunda semakin lama, karena semakin lama anak tidak terimunisasi, semakin anak rentan ya untuk terkena penyakit-penyakit yang bisa dilindungi oleh infeksi. Yang kami khawatirkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah ketika ada penundaan imunisasi ini, nanti selesai wabah coronanya timbul wabah baru, bisa saja wabah difteri, wabah pertusis misalnya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi. Jadi segera ya Bu ya. Kalau masalah tidak bermasalah
Yang penting ibu di catch up immunization, segera dikejar, jadi agar tidak bermasalah ya. Kalau sama sekali malah tidak divaksin, pastinya nantinya jadi bermasalah. Gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya berikutnya dari dari Fahmi yang Assalamualaikum Dokter Farah, mau bertanya untuk vaksin influenza anak bisa usia umur berapa dan berapa kali boosternya dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk vaksin influenza anak ya, itu bisa diberikan minimal usia 6 bulan ya. Jadi di atas 6 bulan bolehnya nih. Jadi di atas 6 bulan sampai batasannya berapa? Tidak ada batas karena orang dewasa pun dianjurkan untuk imunisasi influenza. Nah, berapa kali pemberiannya? Pemberiannya itu 2 kali, selangnya 1 bulan. Nah, kemudian harus diulang setiap tahun. Kenapa? Mungkin saya tambahkan ya ilmu tentang influenza ini. Jadi influenza ini, virus influenza itu salah satu virus penyebab tersering batuk pilek pada anak. Pada anak usia di bawah 2 tahun, influenza ini sering gejalanya sedang sampai berat. Bisa sampai komplikasi. Apa komplikasinya? Bisa sampai radang paru dan radang otak. Ya, sehingga vaksin influenza ini dianjurkan sekali untuk anak-anak ya, terutama anak-anak di bawah 2 tahun ya. Walaupun di atas 2 tahun pun sekarang tetap dianjurkan untuk imunisasi lengkap, bahkan sampai dewasa ya, dewasa pun dianjurkan untuk imunisasi influenza. Nah, dalam imunisasi influenza yang sekarang keluar, karena memang vaksin influenza itu dikeluarkan setiap tahun ya oleh WHO dan disesuaikan dengan strain virus influenza yang beredar di dunia saat itu. Jadi ada di dunia belahan utara dan dunia belahan selatan. Jadi vaksinnya nih jenisnya beda. Virus influenza ini ada 3 jenis virus, ada virus tipe A, tipe B, dan tipe C. Seringnya yang infeksius untuk area-area Asia Tenggara ya, kita di area selatan ya, itu adalah virus tipe A dan tipe B ya. Sehingga vaksin influenza sekarang yang sudah tersedia itu adalah jenisnya kuadrivalen, mengandung 4 jenis vaksin. Jadi virus influenza tipe A-nya ada 2 ya, yaitu H1N1 atau flu burung itu. Kemudian H3N3 ya, kemudian satunya yang 2 lagi adalah influenza tipe B. Ada 2 jenis, yaitu virus Yamagata dan virus Victoria. Jadi sekali tervaksin influenza ya, terimunisasi vaksin influenza itu sudah melindungi terhadap 4 jenis strain virus influenza seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjut. Berusia anak 10 Ya, baik. Jadi untuk imunisasi influenza anjurannya memang diulang tiap tahun. Kenapa? Karena setiap tahun WHO itu akan membuat strainnya sesuai galur virus influenza yang yang ada di tahun tersebut. Karena sifatnya influenza ini musiman, ada waktunya. Jadi ada yang sebenarnya kalau daerah Indonesia, daerah bagian selatan ya, itu seringnya April sampai Juni ya. Jadi mulai terjadi insiden influenza yang tinggi. Kemudian kalau Indonesia bisa juga dari Agustus sampai Oktober. Artinya apa? Artinya vaksin ini dibuat itu sesuai musim yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Jadi WHO membuatnya itu musiman, sehingga memang harus diulang setiap tahun. Karena belum tentu setiap tahun itu vaksinnya sama. Jadi memang khusus influenza begitu. Jadi seharusnya diulang tiap tahun. Begitu. Dan memang kadar antibodinya sendiri setelah 1 tahun itu sudah mulai berkurang, sehingga memang perlu juga di booster. Seperti itu. Beda IPV sama polio ya. Jadi
prinsipnya adalah kalau terlambat segera catch up immunization. Jadi yang penting terimunisasi daripada tidak sama sekali. Nah, apa sih bedanya IPV sama polio oral biasa? Jadi virus polio itu ada 3 jenisnya Bu ya. Virus polio 1, virus polio 2, virus polio 3. Yang ada di polio oral, polio tetes itu virus polio 1 dan polio 3. Jadi tidak mengandung virus polio 2. Ya, jadi virus polio 2 itu adanya di mana? Adanya di IPV. IPV itu mengandung virus polio 1, 2, dan 3. Sehingga pemberiannya 1 kali itu bisa melengkapi seluruh dosis vaksin polio yang diberikan. Maka lebih baik diberikan. Jadi walaupun terlambat tetap yang penting pernah diberikan, karena itu ada kandungan virus polio 2-nya. Jadi agar terlindung dari virus polio 2. Dari aku dari kajian Nola, maaf dong pertanyaan melenceng. Bagaimana menggunakan infus yang menghambat pernafasan saat anak-anak dulu? Apakah menggunakan alat penyedot ingus ya? Karena sekarang kan lagi tren untuk penyedot ingus itu. Kita kan nggak ngerti untuk mekanismenya itu apakah aman untuk anak-anak dong? Untuk yang pilek itu ya. Oh iya, jadi kalau misalnya hidungnya tersumbat ya, sebenarnya kan ini umur berapa dulu ya? Kalau misalnya bayi di bawah 6 bulan, memang sebaiknya ibu sering membersihkan hidung ya, itu dengan bisa dengan tisu, dengan cotton bud ya. Jadi memang harus sering-sering dibersihkan hidungnya. Kalau misalnya pakai alat yang sedot untuk mengambil sekret ya, kalau misalnya bisa tidak apa-apa. Ya, intinya memang seharusnya itu istilahnya di drainase ya. Jadi sering-sering dibersihkan. Seperti itu agar tidak terbentuk sumbatan dari sekret-sekret hidung ya. Tapi kalau misalnya dia sudah pilek dan ada gejala infeksi saluran nafas, tentunya harus diobati. Tidak bisa hanya disedot seperti itu ya. Tapi apa ya dok? Mungkin bisa dibantu jawab untuk para 2 tahun 4 bulan ya. Ya, jadi kalau 2 tahun 4 bulan tadi seperti yang telah saya jelaskan, imunisasi sebelumnya sudah lengkap belum ya. Jadi imunisasi yang di bawah 12 bulan itu harus dilengkapi dulu ya. Jadi walaupun sudah 2 tahun 4 bulan tapi misal belum dapat PCV, belum dapat influenza, belum dapat imunisasi varicella, bisa diberikan imunisasi itu dulu. Jadi catch up immunization ya. Jadi imunisasi yang di bawah 12 bulan yang belum diberikan dulu, baru setelah itu bisa diberikan imunisasi untuk yang usia di atas 2 tahun. Seperti apa? Imunisasi typhoid fever ya, imunisasi untuk pencegahan tipes ya, kemudian imunisasi hepatitis A. Tapi PR-nya yang di bawah 1 tahun kita lengkapi dulu ya. Masih di bawah 1 tahun itu selain imunisasi dasar pemerintah, masih ada imunisasi pneumokokus vaksin tadi ya, influenza, kemudian MMR, kemudian varicella atau cacar air. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya nih dok. Ini dari ada akun Silvi. Assalamualaikum Dokter Farah, mau bertanya untuk vaksin influenza anak bisa usia umur berapa dan berapa kali boosternya dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk vaksin influenza anak ya, itu bisa diberikan minimal usia 6 bulan ya. Jadi di atas 6 bulan bolehnya nih. Jadi di atas 6 bulan sampai batasannya berapa? Tidak ada batas, karena orang dewasa pun dianjurkan untuk imunisasi influenza. Nah, berapa kali pemberiannya? Pemberiannya itu 2 kali, selangnya 1 bulan. Nah, kemudian harus diulang setiap tahun. Kenapa? Mungkin saya tambahkan ya ilmu tentang influenza ini.
Jadi influenza ini, virus influenza itu salah satu virus penyebab tersering batuk pilek pada anak. Pada anak usia di bawah 2 tahun, influenza ini sering gejalanya sedang sampai berat. Bisa sampai komplikasi. Apa komplikasinya? Bisa sampai radang paru dan radang otak. Ya, sehingga vaksin influenza ini dianjurkan sekali untuk anak-anak ya, terutama anak-anak di bawah 2 tahun ya. Walaupun di atas 2 tahun pun sekarang tetap dianjurkan untuk imunisasi lengkap, bahkan sampai dewasa ya, dewasa pun dianjurkan untuk imunisasi influenza. Nah, dalam imunisasi influenza yang sekarang keluar, karena memang vaksin influenza itu dikeluarkan setiap tahun ya oleh WHO dan disesuaikan dengan strain virus influenza yang beredar di dunia saat itu. Jadi ada di dunia belahan utara dan dunia belahan selatan. Jadi vaksinnya nih jenisnya beda. Virus influenza ini ada 3 jenis virus. Ada virus tipe A, tipe B, dan tipe C. Seringnya yang infeksius untuk area-area Asia Tenggara ya, kita area selatan ya, itu adalah virus tipe A dan tipe B ya. Sehingga vaksin influenza sekarang yang sudah tersedia itu adalah jenisnya kuadrivalen, mengandung 4 jenis vaksin. Jadi virus influenza tipe A-nya ada 2 ya, yaitu H1N1 atau flu burung itu. Kemudian H3N3 ya, kemudian satunya yang 2 lagi adalah influenza tipe B. Ada 2 jenis, yaitu virus Yamagata dan virus Victoria. Jadi sekali tervaksin influenza ya, terimunisasi vaksin influenza itu sudah melindungi terhadap 4 jenis strain virus influenza seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjut. Dok, kalau mau vaksin yang selain imunisasi datang, jadwalkan dulu atau bisa datang hari apa saja? Kalau di RSI Aminah, nah ini harusnya nanti dari PKRS-nya ya, tapi saya kasih bocoran sedikit nanti biar di-share lagi ya di IG-nya. Jadi setiap Senin di RSI Aminah itu ada imunisasi BCG polio. Kemudian setiap Selasa sampai Jumat itu imunisasi DPT dan polio yang pemerintah. Kemudian setiap tanggal 1 dan 15 itu imunisasi campak. Selain itu, Senin sampai Sabtu melayani seluruh imunisasi swasta. Ya, jadi yang di luar pemerintah. Jadi sobat RSI yang berencana untuk mengimunisasikan anaknya dan yang swasta bisa siap daftarkan di call center kita